Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Puasa dengan NIM 230244147 dari kelas 5 TI 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pada bagian pertama itu bagian pengambilan keputusan. Yang pertama itu trigger atau masalah, bisa juga disebut peluang yang memicu proses. Lalu yang kedua, perspektif development, itu adalah pengembangan pandangan berdasarkan memori, organisasi, dan faktor lingkungan. Lalu yang ketiga itu perspektif sintesis, yaitu diskusi mengambil keputusan untuk menyatukan problem space atau solution space. Lalu yang keempat itu adalah action atau aksi, itu solusi yang dipilih dan diterapkan oleh developer. Lalu ada result atau hasil evaluasi, merujuk ke pengalaman untuk keputusan berikutnya. Selanjutnya, 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu intelligence phase atau mengidentifikasi dan memahami masalah. Lalu yang kedua itu design phase, yaitu membuat serta menguji model solusi. Lalu yang terakhir itu choice phase, itu atau memilih alternatif terbaik untuk diterapkan. Selanjutnya itu adalah identifikasi masalah. Masalah dapat dikenali melalui gejala, misalnya penurunan produktivitas atau penjualan. Lalu penting untuk menganalisis data real agar tidak salah diagnosis. Lalu ada proses identifikasi itu mencakup 3 bagian. Yang pertama itu menentukan data atau tidaknya masalah, menentukan ada atau tidaknya masalah, lalu menyatukan masalah dengan jelas, lalu yang terakhir menetapkan lingkup masalah, skala kecil, menengah, ataupun besar. Lalu klasifikasi masalah itu pertama masalah terprogram, itu masalah jelas, rutin, dengan solusi standar. Contohnya itu pengaturan jadwal produksi. Lalu ada masalah tidak terprogram, yang seperti masalah baru, kompleks, dan tanpa solusi pasti. Contoh merger perusahaan. Lalu ada masalah semi terstruktur, gabungan keduanya sebagian dapat dianalisis secara rutin, sebagian perlu intuisi. Lalu ada tujuan klasifikasi, untuk menentukan metode pemecahan yang sesuai. Lalu penguraian masalah. Yang masalah pertama itu adalah masalah yang kompleks, dapat dipecah menjadi sub masalah. Lalu keuntungan penguraian. Yang pertama itu lebih mudah dianalisis. Lalu yang kedua, memperjelas hubungan antar komponen. Lalu memudahkan tim untuk fokus pada bagian spesifik, itu bagian terakhir. Lalu contohnya masalah keuangan, seperti sub masalahnya pada pemasukan, biaya operasional, dan investasi. Kepemilikan masalah terdiri dari masalah itu hanya ada jika sesuatu pihak ada yang mengakuinya. Lalu kepemilikan penting agar ada tanggung jawab yang menyelesaikan masalah. Lalu tanpa pemilik, masalah dianggap bukan prioritas dan bisa berlarut-larut. Lalu yang terakhir itu yang keempat, hasil akhir. Fase ini adalah pernyataan masalah secara formal. Lalu design phase. Setelah masalah jelas, masuk ke tahap merancang solusi, yang berfokus pada mengembangkan alternatif solusi atau membuat model yang mempresentasikan masalah dan menguji apakah model valid dengan kondisi nyata. Tujuan utamanya adalah menemukan solusi yang layak diterapkan. Lalu ada pemodelan masalah. Model adalah representasi sederhana dari masalah nyata. Variabel keputusan, pilihan tindakan, contohnya seperti strategi pemasaran. Lalu variabel hasil,
tujuannya adalah ya yang ingin dicapai tujuannya. Lalu contohnya ada laba atau efisiensi. Lalu yang keempat itu model ya bisa berupa matematis, logis atau simulasi. Model yang sederhana, mudah dibuat tapi kurang akurat. Model kompleks, lebih akurat tapi mahal dan lama. Lalu solusi alternatifnya, dari model muncul beberapa alternatif solusi. Pertimbangan utama biaya, sumber daya, waktu, dan tingkat keberhasilan. Lalu tidak semua solusi layak sehingga perlu seleksi. Contoh, masalah produksi, alternatifnya bisa tambah tenaga kerja, otomasi mesin, atau alih daya atau outsourcing. Prinsip pilihan itu yang pertama model normatif, lalu yang kedua model deskriptif. Nah, dalam model normatif ini terdiri dari berbagai berbasis teori lah atau model matematis, lalu bertujuannya untuk menemukan solusi yang sempurna atau optimal. Contoh, mencari strategi pemasaran dengan laba maksimum. Lalu model deskriptif itu berbasis realitas di lapangan, mencari solusi yang realistis meskipun tidak optimal, seperti memilih strategi pemasaran dengan laba cukup besar tapi risiko rendah. Lalu optimalisasi, memilih alternatif terbaik dari semua pilihan. 3 pendekatannya yaitu memaksimalkan tujuan, laba terbesar contohnya, lalu hasil biaya tertinggi contohnya ROI terbaik. Lalu yang ketiga itu biaya minimum dengan hasil yang masih layak. Optimalisasi membantu memastikan sumber daya yang digunakan seefisien mungkin. Analisis deskriptifnya berfungsi untuk menggambarkan konsekuensi dari suatu alternatif. Biasanya berbentuk simulasi atau analisis bagaimana jika gitu. Tidak selalu memberi solusi terbaik, tetapi cukup untuk memperkirakan dampak keputusan. Lalu berguna jika kondisi lingkungan sangat dinamis atau penuh ketidakpastian. Selanjutnya ada kelas model deskriptif. Contoh penerapan model deskriptif itu seperti perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu analisis dampak lingkungan, lalu forecasting teknologi masa depan, lalu yang terakhir itu simulasi sistem antrian pelanggan atau antrian apapun itu. Lalu ini umumnya digunakan untuk memprediksi dan menguji skenario berbeda sebelum keputusan nyata dibuat. Lalu evaluasi alternatif. Setiap alternatif harus diuji kreativitasnya. Gunakan metode yang pertama itu analisis sensitivitas, melihat ketahanan solusi terhadap perubahan kondisi. Lalu analisis what if, mengevaluasi dampak jika parameter berubah. Lalu contohnya apa yang terjadi pada laba jika harga bahan baku naik 100%. Selanjutnya itu choice phase atau pemilihan. Tahap akhir ini adalah pemilihan solusi. Alternatif yang paling memenuhi kriteria dipilih, lalu keputusan final biasanya melibatkan komitmen manajerial, lalu hasilnya implementasi nyata dari solusi yang dipilih. Kesimpulan ini, pengambilan keputusan merupakan proses sistematis yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu intelligence, design, dan choice. Fase intelligence membantu mengenali dan mendefinisikan masalah secara jelas. Fase desain berfokus pada pemodelan serta pengembangan alternatif solusi, sedangkan fase choice atau pilihan menjadi tahap akhir dalam memilih dan menerapkan keputusan terbaik melalui prinsip pilihan, optimalisasi, analisis deskriptif, serta evaluasi alternatif. Keputusan yang dihasilkan dapat lebih rasional, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
sehingga organisasi mampu menghadapi masalah sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Sekian itu untuk artificial intelligence dari saya pada puasa. Terima kasih.